kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saya serahkan pada hambanya. Silakan Pak Maktar. Haleluya, haleluya. Shalom. Haleluya. Shalom ya, saya kedengaran ya. Ya, silakan Pak, silakan. Kedengaran ya? Ya, dengar ya. Oke, sorry. Shalom. Sangat bersyukur ada di sini hari ini. Kami bagi dengar firman Tuhan bersama-sama. Mungkin sebelum dengar firman Tuhan, mari kami berdoa. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan, karena hari ini Bapa adalah hari yang bergembira bagi kami ya Tuhan. Kami masih punya nafas hidup,
Kami Amin. masih diberi kesempatan Papa untuk bisa Haleluya. berkumpul dan berdoa Papa, walaupun melalui Zoom. Kami percaya Papa, kuasa Tuhan tetap nyata dalam hidup kami semua. Tuhan, terima kasih Papa untuk pakai hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu ya Bapak untuk memberikan firman-Mu. Kami semua Bapak, biar kami semua Bapak bisa menerima sesuatu malam hari ini Bapak. Dan biar nama-Mu lebih lagi Bapak diharumkan dalam hidup kami. Biar orang-orang sekitar kami Bapak bisa melihat terang dan terang-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bapak kami Tuhan ada ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Senang berjumpa sama Karyawan Pertamburan. Terima kasih Ibu Ciu udah undang saya bisa share firman hari ini. Udah lama sejak sebelum pandemi kami sering berkumpul di rumah ya. Tapi sesudah pandemi agak udah lama sih. Karena kebetulan saya lebih sering sekarang di Senegal. Ini kebetulan besok malam saya harus berangkat, besok jam segini saya harus berangkat ke bandara untuk terbang kembali ke Senegal untuk kurang lebih dari 6 bulan lagi. Puji Tuhan, Tuhan dahsyat. Haleluya. Saya Pastor Maktanjai dari GBP Tamburan, kita melayani di IBC Senegal. Karena semua udah kenal saya di sini, nggak usah presentasi lagi ya. Haleluya. Yaudah, judul kami hari ini adalah mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahasa Indonesia saya agak campur bahasa Prancis ya, jadi tolong dimaafkan. Judulnya mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku ambil ayatnya dari Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Mungkin aku akan baca. Mohon maaf tadi nggak pakai PowerPoint. Jadi kurang lebih ya kita agak fokus dengannya. Kalau suara saya kurang kedengar, tolong kabarin ya biar bisa lebih kencang. Yeremia 17 ayat 7 berbunyi begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Kalau kita lihat di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, andalkan. Kalau kita lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia ya, artinya mengandalkan adalah menaruh kepercayaan kepada sesuatu dan menjamin akan kesanggupan, kekuatan atau kemampuannya. Bagi orang di dunia ada yang menjadi kita banyak manusia, walaupun kami semua penciptaan Tuhan, kami semua handalkannya bukan yang sama. Ada orang yang mengandalkan kepada astral. Ada yang mengandalkan kepada percaya nenek moyang. Ada yang mengandalkan kepada itu tergantung suku-suku, masih tergantung suku-suku beberapa orang tertentu. Kalau saya sebelum terima Yesus, suku orang tua ibu saya, mereka itu biasa itu mengandalkan tengkorak. Jadi mereka itu masing-masing punya kayak rumah tengkorak, di mana sekali setahun ya mereka akan ke sana itu untuk sembahyang. Aku nggak tahu saudara-saudara dulu sebelum ke dalam Kristus keluarganya atau mengandalkan apa ya.
Tapi kami semua sebelum ke dalam itu punya latar belakang masing-masing. Itu latar belakang saya. Tapi ini kalau kita kembali ke tes kami hari ini, mengandalkan kami sebagai anak-anak Tuhan, of course kami justru harus mengandalkan kepada Tuhan. Itulah yang kami harapkan sebagai semua anak-anak Tuhan. Tapi apakah kami semua tahu bagaimana cara untuk mengandalkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan? Itu yang jadi pertanyaan. Aku ingat waktu pernah satu saat saya di Senegal, kalau nggak salah tahun lalu. Terus aku ada, pas kami lagi komsel, tahun ke sana, ada salah satu anak muda yang datang kepada saya dan nanya, kalau Tuhan ada, kenapa masih biarin anak-anak Tuhan ada yang kena COVID, yang kebetulan dia punya beberapa saudara yang kena COVID, dan beberapa yang meninggal. Jadi dia tanya, kalau ada Tuhan, dia memang percaya, ya dibilang agamanya apa ya, Kristen. Cuman dia nanya sama saya, kok Tuhan bisa membolehkan seperti itu? Dia kayak nggak terima. Dan waktu itu, saya harus memberi dia jawaban. Saya tanya, dia sudah berapa lama lahir baru, dan pas dia lahir baru, dia terima Yesus sebagai juru selamat, apakah dia sudah percaya kepada Yesus? Dia bilang ya percaya, tapi apa yang terjadi membuat dia jadi ragu. Oh, aku melihat ini ada sesuatu yang kurang. Aku membuat dia itu, yang pokoknya intinya, aku membuat dia memahami, kalau sama Tuhan, Tuhan punya, kita manusia punya pola pikir kami, cara pikir kami yang terbatas. Dan kadang yang firman Tuhan katakan, pikiran kami dengan pikiran Tuhan, cara pikir kami dan cara pikir Tuhan itu beda, kayak langit dan bumi, beda, beda, tidak sama. Begitulah juga kalau dia mencoba untuk memahami kenapa Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi kepada saudaranya. Mungkin hal yang sama terjadi dalam hidup saudara juga. Dan kami menanyakan, apakah Tuhan, apakah itu benar Tuhan yang mengizinkan itu, atau kenapa Tuhan mengizinkan itu? Kalau balik ke konteks kami hari ini, kalau kami sudah mengerti bagaimana mengadakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami tidak akan goncang masa ada hal tersebut terjadi dalam kehidupan kami. Untuk menjawab bagaimana kami bisa mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, aku taruh satu, kami harus menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Seperti berbunyi dalam Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dengan pandemi ini, kami melihat terbatas yang dibilang orang saintis. Kami melihat terbatas yang dibilang orang, yang dibilang manusia pintar, kuat, atau bilang rohani. Tapi kami lihat, ini hidup kami benar. Semua itu tergantung kepada Tuhan. Tergantung kepada Tuhan. Kalau malam hari ini kami bisa berkumpul di sini, bukan karena kami lebih hebat dibanding berapa jiwa-jiwa yang sedang hilang dari awal pandemi sampai saat ini. Semua itu cuma kemurahan Tuhan aja. Itu karena kemurahan Tuhan. Karena itu kami nggak bisa membangga kemampuan kami. Kami nggak bisa
bilang karena keuangan kami, kekuatan kami, kepintaran kami bisa berangkat. Kami terbatas sebagai manusia. Kami terbatas sebagai ciptakan Tuhan. Itulah yang salah satu kami harus mengerti. Itu harapan kami di hidup ini. Apalagi di saat pandemi kayak gini, hanya kepada Tuhan. Dan biar Tuhan sendiri yang mengatur hidup kami. Yang kedua, untuk menjawab bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan bisa mengadakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kami akan harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya bukan hanya di bibir aja. Dengan perlakuan kami, dalam hidupan kami sehari-hari, dimanapun Tuhan menempatkan mempercayai kami, kami akan harus hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Di dalam Amsal 3 ayat 5, Amsal 3 ayat 5 berbunyi begini. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu balik lagi. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita terbatas. Kepintaran kita terbatas. Kecerdasan kita pun terbatas. Karena itu ada banyak hal yang akan kami temui dalam kehidupan kami, sepanjang hidup kami, yang kami tidak akan memahami, mengerti. Terus bagaimana? Apakah Tuhan kita harus bilang kayak itu, anak muda di Senegal bilang sama saya, apakah Tuhan ada? Pada aja udah terima Yesus, tapi masih tanya seperti itu. Tapi kalau kami percaya Tuhan dengan segenap hati, dan kami terima bahwa bukan karena pekerjaan kami, karena itu kami diselamatkan, atau kami terima anugerahnya. Tapi semua itu karena anugerah Tuhan sendiri yang memilih kami. Yang firman Tuhan mengatakan, sebelum kami lahir, pas kami masih di rahim ibu kandung kami, dia udah tahu, dia udah punya rencana untuk kami. Dia udah tahu kami. Siapakah kami? Mau menentukan masa depan sendiri. Siapakah kami untuk bisa pengen mengerti apa yang semua yang terjadi dalam hidup kami. Kami terbatas. Kami hanya percaya kepada Dia dan sesungguhnya. Yang ketiga, untuk menjawab bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan mengadakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, adalah kami harus hidup. Memang khawatir boleh, tapi tidak khawatir akan hari besok bersungguh-sungguh dengan apa yang terjadi waktu sepanjang pandemi. Bukan cuma di Indonesia, waktu saya pun ke Dubai ataupun ke Afrika, sama perhatiin banyak orang pada khawatir bagaimana hidupnya akan berlanjut. Ada di PHK, ada yang hilang mungkin orang tuanya yang dulu itu mentor atau support atau tulang punggung keluarganya, tiba-tiba jadi sendiri, terus harus hidup, lanjut hidup. Bagaimana mengerti ini? Bagaimana terima kondisi situasi seperti ini yang mendatang dengan cara mendadak? Karena tiba-tiba kena COVID, kurang lebih dari 14 hari dipanggil Tuhan. Bagaimana? Tidak. Kalau dibilang, nggak usah khawatir. Nggak mungkin, kami manusia. Ada hal-hal kami akan khawatir. Tapi di sini khawatirnya jangan kelebihan. Itulah. Apakah gampang? Apakah kami semua bisa seperti itu? Khawatir dengan aturan.
Dia nggak tidak dengan situasi yang tadi ada tertentu. Orang lain akan bilang, ya karena ya belum terjadi kepada maka belum terjadi kepada Anda. Karena itu Anda bisa bilang seperti itu. Tapi kalau kami hidup sebagai anak Tuhan, kami hidup dengan sungguh-sungguh mengandalkan hidup kami dan percaya kepada Tuhan sendiri. Dan percaya hidup ini adalah anugerah. Dan kami kalau hidup ini, kita dipercaya untuk ada di dunia ini sampai saat ini. Tuhan punya rencana tersendiri. Sampai kapan itu Tuhan sendiri yang tahu. Kami sebagai anak cuma hidup untuk ini panggilan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dan ya Yeremia 29 ayat 11 atau kita mungkin di dalam Matius 6 ayat 34 berbunyi begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kecukupannya sendiri. Tuhan punya rencana yang indah, yang besar dalam hidup kami. Tuhan sendiri yang planning, dia tahu buat apa kami ditaruh di dunia ini dan sampai berapa lama kami akan ada di dunia ini. Dan Tuhan sendiri tahu kapan tugas kami akan selesai. Dan pasti pas tugas kami selesai di dunia ini akan dipanggil pulang di rumah Bapa. Tapi sampai selama kami masih berada di sini, kami harus berani hidup kami dihandalkan dengan sungguh kepada Tuhan sendiri. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam marketplace kami, Tuhan tetap dimuliakan. Tuhan tetap berkuasa atas hidup kami. Kami sebagai anak Tuhan, kami di dalam dunia tapi bukan dari dunia ini. Karena apa? Kami tidak sendiri. Firman Tuhan sendiri bilang, sampai akhir zaman, Dia menyertai kami. Sampai akhir zaman, kami tidak sendiri. Saudara bisa kena COVID. Saudara bisa meninggal. Tapi kami tidak sendiri. Apapun yang kami hadapi saat hari ini, aku nggak tahu saudara hadapi apa dalam hidup saudara hari ini. Masing-masing kami nggak, masing-masing punya pengguna sendiri. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang saya tahu apa yang saya percaya. Firman Tuhan bilang kami tidak sendiri. Kami tidak sendiri. Dan percobaan firman Tuhan juga mengatakan percobaan pun yang kami hadapi tidak akan lebih dari kekuatan kami. Berarti Tuhan tahu apa yang kami sanggup. Tapi kadang-kadang karena kami kekhawatirannya kelebihan, kepercayaan kekurangan, itulah kami jatuh dalam kurang percaya. Kami jatuh. Ada yang jatuh menghadapkan. Aku tahu ada yang jatuh kadang-kadang menghadapkan kepada hal yang lain. Ada pun yang kadang-kadang harus pun meninggalin keluar dari kekristenan untuk cari jalan yang lain. Itu semua terjadi karena mengatakan Tuhan belum sungguh-sungguh. Marilah kami dalam tahun 2022 ini, kami semua dari Gayam Petamburan ini bisa lebih sungguh lagi percaya kepada Tuhan. Tadi kami dengar saksian dari saudara yang bilang tadi yang pas sama Bucu waktu GB Petamburan, mereka melihat luar biasa kerja Tuhan dalam hidup mereka. Itulah yang nyata. Itulah yang memang selama ini Tuhan pakai hambanya dari Tante Uli sampai ke Om Yusi untuk memimpin kami semua. Dan itulah sampai saat ini kami pun tetap setia kepada Tuhan dalam GBP Tambuhan. Dan mari kami lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Memang situasi tidak gampang. Kondisi dunia sekarang dengan pandemi tidak gampang. Tidak gampang.
Tapi kita punya keyakinan kami tidak sendiri. Tuhan kami hebat, Tuhan kami bersama kami. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kami. Kami harus lebih sungguh lagi dekat kepada Tuhan. Justru dengan saat pandemi seperti ini, saat yang kondisi yang sulit, yang kondisi situasi yang baik seperti sekarang ini, kami akan lebih cari, lebih dekat kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang pegang masa depan kami. Hanya Dia yang bisa memberi kami kemerdekaan dalam dunia ini. Dan hanya Dia yang akan membantu kami untuk yang Rasul Paulus bilang, kami bisa untuk menyelesaikan finish the race dengan keberhasilan. Selesai tugas kami di dunia ini dengan keberhasilan. Dan nama Tuhan tetap dimuliakan. Karena itu, saudara-saudara, menurut saya, mengadakan Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah kewajiban bagi kami semua anak-anak Tuhan. Itu kewajiban. Kami sudah ditebus oleh darahnya. Kami sudah diberi hidup oleh anugerah dari Tuhan. Kebalikannya, kami harus dengan sungguh-sungguh mengadakan Tuhan untuk lanjut hidup kami di dunia ini, di dunia yang fana ini. Begitulah buat firman Tuhan hari ini. Dan pertanyaan saya, mungkin apakah kami semua sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Apakah saudara, kami semua sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan mengadakan Tuhan untuk mulai tahun 2022 ini? Haleluya, Tuhan berkati. Mari kami akan doa untuk itu firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Bapak. Terima kasih Bapak untuk tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Walaupun situasi sedang sulit, pandemi sedang berlanjut, kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, maupun di Indonesia, maupun di Afrika, maupun dimanapun kami berada Tuhan. Engkau selalu bersama kami ya Bapak. Bapak ampuni kami kalau kadang-kadang kami kurang percaya. Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Pakailah hamba-hamba-Mu di GB Petamburan, di Raya Petamburan ini untuk memimpin kami. Dialah Tuhan, kami bisa lebih lagi mengerti tentang firman-Mu. Kami bisa lebih sungguh-sungguh lagi Bapak untuk belajar dan lebih deketin-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak hamba-Mu, Om Yosef, Om Yosef. Berkati Bapak seluruh hamba-Mu di gereja GBI Petamburan. Berkati Rayong Petamburan, Rayong GBI Petamburan Bapak. Berkati Bucu juga sebagai ketua Rayong Petamburan Tuhan. Maka mengucap syukur buat hari ini. Biar firman-Mu bisa menjadi rema bagi hidup kami sepanjang tahun ini Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba sudah ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk hambanya yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, sebelum kita menutup ibadah kita, saya serahkan bagi yang doa syafaat. Ibu Priscila ya. Silakan untuk doa syafaat Ibu Priscila. Oke. Dengar suara saya? Dengar, Bu. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam ini, buat kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga boleh kami Zoom Tuhan ibadah lewat virtual, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau mendengarkan setiap doa kami pada malam ini Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, biarlah Bapa Engkau memakai dia lebih luar biasa lagi, lebih heran lagi,
Biarlah Bapa tanda-tanda heran dan mukjizat menyertai setiap pelayanannya. Bahkan juga berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat keberangkatannya besok Tuhan. Biar Bapa Engkau memberkati, berkati dia sehingga sampai di tujuan dengan selamat. Engkau memberkati kesehatannya, Engkau juga melindungi dia Tuhan sehingga sampai di tujuan. Berkati juga keluarga yang ditinggalkan Tuhan selama 6 bulan. Tuhan yang memimpin hidupnya, Tuhan yang senantiasa mengurapi dia. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada malam ini, bahwa kami hanya berharap sepenuhnya kepadamu Tuhan, bergantung sepenuhnya kepadamu. Apapun kondisi hidup kami yang kami alami saat ini, biarlah Tuhan yang mengambil alih hidup kami. Engkau tuntun kami, Engkau pimpin kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak sendiri, Engkau bersama dengan kami. Berkati juga Tuhan anggota Komsel yang hadir pada Zoom malam ini, baik pengurus-pengurusnya Tuhan, Engkau berkati kami. Biar Bapa roh kami lagi menyala-nyala di dalam melayani Engkau ya Tuhan, sehingga semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga anggota Komsel yang saat ini berbaring oleh sakit Tuhan, baik yang di rumah sakit, baik yang isoman juga Tuhan. Tidak kami sebutkan satu persatu nama mereka. Kami percaya Tuhan oleh kuasa darah-Mu yang sanggup menyembuhkan mereka pada malam ini Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu mengalir malam ini. Bahkan juga jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Dalam kelemahan tubuh, bahkan juga mereka dalam pekerjaan yang mengalami masalah dalam pekerjaan Tuhan, Engkau berkati, bukakan jalan bagi mereka, bahkan juga dalam ekonomi mereka Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau bukakan jalan, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka, bahkan juga dalam sekolah anak-anak mereka Tuhan, Engkau berkati Tuhan, bukakan jalan, bahkan juga hubungan suami istri saat ini Tuhan yang bermasalah Tuhan, tolong Engkau berikan kekuatan, berikan kasih-Mu kepada mereka, sehingga boleh tetap bergantung dan tetap berharap kepadamu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah keluarga mereka saat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, buat ibadah yang kami lakukan saat ini. Tuhan, tolong Bapa Engkau campur tangan. Kalau saat ini kami juga melihat dan peningkatan Tuhan, Omikron Tuhan, tolong ya Tuhan Yesus, biar Bapa virus ini segera Tuhan hilang di bangsa kami Tuhan, sehingga kami boleh bebas beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Kami hanya percaya saja kepadamu Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau turun bekerja di bangsa kami, di tengah-tengah keluarga kami Tuhan Yesus. Berkati juga gembala senior kami Tuhan, Tante Oli. Engkau berikan kesehatan di masa tuanya, biar apa tetap terus percaya kepadamu, bahwa Engkau juga menyertai dia, memberikan kesehatan di dalam tubuhnya Tuhan. Berkati juga Pak Yosi dan istrinya Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu, bahkan juga setiap tim pengembalaan Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau urapi mereka, pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, mulai dari Presiden Jokowi, mulai dari tertinggi sampai terendah Tuhan, pemimpinnya Tuhan, tolong taruhkan roh takut akan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan takut akan Engkau Tuhan. Juga Bapa untuk menangani Tuhan COVID saat ini Tuhan, biar Bapa mereka taat dengan protokol kesehatan. Tolong Tuhan, hanya kepadamu kami berserah sepenuhnya Tuhan Yesus. Setiap kami malam ini yang melayani Engkau ya Tuhan, Engkau juga memberkati kami, Engkau berkati juga ketua rayon kami Tuhan, Ibu Tiur Tuhan, tolong Kau berikan kesehatan, kekuatan, Kau berkati dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang hadir pada malam ini lewat Zoom Tuhan, Engkau yang memberkati kami berlipat-lipat ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun yang kami doakan hari ini, malam ini, Tuhan mendengar dan kami sudah menerima jawaban dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bu Priscila. Sekarang pengumuman saya serahkan pada Ibu Tiur. Silakan Bu. Oke, salam semuanya. Halo. Apa kabar? Baik-baik semuanya. Terima kasih buat Pak Makhtar yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam ini. Luar biasa ya. Memang kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya.
Oke, Tuhan berkati Pak Maktar, Bu Koni, dan kedua anak. Dan kalau berangkat besok ke Senegal, doa kami tetap menyertai dan jemaat yang dilayani semakin bertumbuh dan bertumbuh. Dan tetap jangan lupa di Rayon Petamburan. Haleluya. Terima kasih ya. Terima kasih buat ya worship leader, pemain musik dan semua doa syafaat yang melayani malam ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Oke. Untuk pelayan itu bulan depan, kita akan tetap ibadah rayon setiap Jumat awal daripada bulan Februari kalau online ya. Kalau online, tapi kalau onsite maksudnya ibadah langsung kita akan berubah lagi hari Kamis ya. Terus untuk pelayan bulan depan menyusul ya. Lalu untuk ibadah hari Minggu saya mohon Charlotta boleh menjelaskan sedikit supaya daripada kita telepon atau apa? Bagaimana maksudnya untuk hari Minggu?